Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Anggoro, NIM 2311102034 dari kelas IF 1101. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai deteksi file malware PI Windows menggunakan Random Forest dengan feature important score dan smooth untuk penanganan keseimbangan kelas untuk memenuhi tugas tata tulis ilmiah. Latar belakang dari proposal ini adalah pada sistem operasi Windows yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Kaspersky, rata-rata 467.000 file berbahaya terdeteksi setiap harinya pada tahun 2024, meningkat sekitar 14% dibanding tahun sebelumnya 2023. Windows menjadi target utama dengan 93% malware yang terdeteksi menyerang sistem operasi ini, dan tingkat deteksi malware Windows meningkat sebesar 19% dari tahun 2023 sampai ke 2024. Format Portable Executable atau PE merupakan format file eksekusi standar pada Windows yang paling banyak dieksploitasi sebagai media penyebaran malware, mengingat strukturnya yang kompleks dan relatif mudah dimanipulasi oleh pelaku kejahatan cyber. Lainnya, pendekatan konvensional berbasis signature based memiliki keterbatasan dasar karena tidak mampu mendeteksi varian malware yang baru yang belum terdaftar. Oleh karena itu, termasuk malware polymorphic dan metamorphic yang secara aktif mengubah strukturnya untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis machine learning sebagai solusi alternatif yang mendeteksi malware berdasarkan pola dan karakteristik perilakunya. Rumusan masalah terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bagaimana membangun model deteksi malware pada file Portable Executable atau PE Windows menggunakan algoritma Random Forest yang dioptimalkan dengan fitur important score untuk seleksi fitur. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan teknik SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique dapat menangani permasalahan ketidakseimbangan kelas pada dataset deteksi malware file PI Windows. Yang ketiga, bagaimana perbandingan model Random Forest dengan kombinasi feature important score dan SMOT dibandingkan model tanpa teknik optimasi tersebut dalam mendeteksi malware pada file PI Windows. Tujuan dari perintah ini juga ada 3. Yang pertama, membangun model deteksi malware pada file Portable Executable Windows menggunakan algoritma Random Forest yang dioptimalkan dengan deteksi fitur berbasis feature important score. Yang kedua, menerapkan teknik SMOT untuk menangani permasalahan ketidakseimbangan kelas pada dataset malware file PI Windows sehingga meningkatkan kemampuan deteksi pada kelas minoritas. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan performa model Random Forest dengan kombinasi fitur important score dan SMOT terhadap model tanpa teknik optimasi berdasarkan matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Penelitian terdahulu yang pertama ada Musyafa et al. 2005 membangun sistem deteksi malware berbasis web menggunakan Random Forest pada file PE Windows, namun belum mempertimbangkan ketidakseimbangan kelas dan seleksi fitur. Yang kedua ada Asri tahun 2023 menggunakan Deep Neural Network untuk deteksi malware statis pada file PE dan mencapai akurasi 99,8%. Namun pendekatan ini membutuhkan komputasi yang besar dan memiliki interpretabilitas yang rendah. Yang ketiga ada Ilham di tahun 2025 menerapkan decision tree dengan information gain dan berhasil mencapai akurasi 99,3%, namun tanpa penanganan ketidakseimbangan kelas, sehingga rentan overfitting pada kelas minoritas. Yang keempat, ada Chawla tahun 2002 memperkenalkan SMOT sebagai teknik oversampling yang terbukti efektif menyeimbangkan distribusi kelas, meskipun berpotensi menghasilkan overlapping data sintetis. Yang kelima, ada Breman 2001 memperkenalkan Random Forest yang unggul dalam akurasi dan ketahanan terhadap overfitting. Namun, interpretasi modelnya cukup kompleks. Jadi, penelitiannya belum ada penelitian yang menggabungkan ketiga pendekatan Random Forest, feature important score, dan SMOT sekaligus untuk mendeteksi malware file PI Windows. Untuk alasan pemilihan judul ini,
Deteksi malware pada file PI Windows menjadi perhatian serius karena Windows mendominasi pasar sistem operasi global dan menjadi target utama serangan malware. Pendekatan berbasis machine learning dipilih karena mampu mendeteksi malware berdasarkan pola, bukan hanya dari database yang sudah ada. Random forest dipilih sebagai algoritma utama karena unggul pada data berdimensi tinggi, turnover fitting, dan memiliki feature important score. Terintegrasi untuk seleksi fitur secara otomatis dari 2.381 fitur PI yang tersedia. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan keseimbangan kelas pada dataset malware belum ditangani secara optimal. Oleh karena itu, semua diterapkan untuk menyeimbangkan distribusi data sehingga modul dapat mendeteksi malware secara lebih akurat dan andal. Metode penelitian yang pertama ada identifikasi masalah dan studi literatur, itu mengkaji format PE, random forest, mode, dan matriks evaluasi. Yang kedua, mengumpulkan dataset. Ini diunduh dari Ember 2018 dari GitHub. Kemudian ada eksplorasi data awal atau EDA. Yang ketiga ada preprocessing data, yaitu menangani missing value, menghapus fitur zero variance, encoding kategori, split data 80 banding 20. Yang keempat, penanganan close imbalance dengan SMOD diterapkan hanya pada data latih atau training. Untuk data uji tetap menggunakan data asli. Yang kelima, seleksi fitur dengan feature important score, yaitu melatih model awal, kemudian mengekstrak feature importance, kemudian seleksi top end fitur. Yang keenam, melatih model random forest hyperparameter tuning, estimators, max depth, max feature, criterion, grid search atau random search, AFOL K5. 7. Evaluasi dan pengujian. Ini dilakukan menggunakan validasi K-fold dengan K10 pada 3 skenario, yaitu skenario A adalah random forest tanpa optimasi sebagai baseline. Skenario B menambahkan SMOD untuk menangani ketidakseimbangan kelas atau imbalance. Yang ketiga, yang C merupakan model yang menggabungkan SMOD dan feature important score sekaligus. Yang ke-8, analisis hasil dan kesimpulan, yaitu perbandingan antara skenario, analisis top features, dan analisis confusion matrix. Untuk diagram alur penelitian, yaitu yang pertama identifikasi masalah, kemudian pengumpulan dataset, processing data, kemudian jika kelasnya tidak seimbang dilakukan SMOD. Setelah itu lanjut ke seleksi fitur, kemudian training model, evaluasi pengujian. Terus jika performanya tidak memadai akan dituning ulang ke seleksi fitur. Jika memadai lanjut ke analisis hasil sampai selesai. Alat dan bahannya di sini alat penelitiannya menggunakan Intel Core i3 Gen 11, RAM lebih dari atau sama dengan 8 GB, SSD lebih dari sama dengan 50 GB. Untuk software bisa menggunakan Python, Jupyter Notebook atau VS Code, Ubuntu atau Windows 10. Untuk library-nya menggunakan scikit-learn, imbalance-learn, pyfile, pandas, numpy, matplotlib, zipper. Bahan penelitiannya ini bersumber dari GitHub, dari Ember. Jumlah sampelnya sekitar 1 juta file PE Windows. Jumlah fiturnya 2.381 fitur. Kemudian label biner yaitu 1 ini untuk malware dan 0 untuk benign, untuk yang tidak malware atau yang aman. Untuk lisensinya ini mid license, bebas digunakan untuk riset. Untuk jadwal penelitian yang bulan pertama yaitu studi literatur, bulan kedua untuk pengumpulan dataset, dan bulan ketiga preprocessing dan ekstraksi fitur juga di bulan kedua. Kemudian bulan ketiga itu implementasi random forest dan implementasi SMOD plus tuning. Bulan keempat itu evaluasi hasil dan analisis. Untuk bulan kelima dan 6 itu penulisan laporan dan revisi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.